Oke, selamat datang kembali di video administrasi sistem jaringan. Setelah kita di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi tentang DNS, sekarang kita akan melanjutkan ke web server. Oke, sebelum kita mulai untuk mengkonfigurasi, saya akan jelaskan sedikit tentang web server itu sendiri. Nah, jadi web server itu ada dua protokol yang bergerak, yaitu HTTP dan HTTPS. HTTP itu adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Kalau misalnya HTTPS, di mana HTTP-nya sama, tinggal tambahin S, yaitu secure. Nah, dilihat dari segi bahasa aja, otomatis yang secure itu lebih aman, yaitu HTTPS. HTTP bergerak di port 80 dan HTTPS bergerak di port 443. Nah, gunanya dari web server ini adalah sebagai service yang bertugas untuk mentransfer data yang diminta oleh user, seperti teks, gambar, atau video, atau yang lainnya. Sebagai contoh seperti ini, kalau misalnya kita mengakses sebuah situs di internet, misalnya www.detik.com, maka ketika kita tekan enter, akan muncul tampilan-tampilan data teks, gambar, atau video di halaman webnya. Dan data-data itulah yang bisa kita nikmati sebagai user. Nah, itulah fungsi web server. Kalau misalnya tidak ada web server, nanti ketika kita tekan enter, itu tidak ada muncul apa-apa, maka nanti domainnya menjadi tidak berguna sama sekali. Maka dari itulah DNS dan web ini adalah satu kesatuan yang sangat melengkapi. Kalau misalnya salah satunya hilang atau salah satunya tidak dikonfigurasi dengan baik, maka akan percuma. Nah, kita balik lagi ke dua protokol tadi, HTTP dan HTTPS. Gunanya, perbedaannya apa? Perbedaannya ada di segi keamanan. Sebagai contoh, HTTP adalah protokol yang sangat tidak aman. Mengapa? Karena pada saat kita menginput sebuah data, contoh di sini adalah misalnya ada website yang menyuruh kita untuk menginputkan username dan password, ya kan? Terus ketika kita tekan login, maka data username dan password kita itu akan dikirimkan ke web server dalam bentuk plain text. Plain text itu adalah data yang dikirimkan ya seperti yang kita ketik gitu, tanpa ada dienkripsi sama sekali, sehingga apabila di tengah-tengahnya ini ada pihak yang tidak bertanggung jawab atau hacker, data ini akan sangat mudah dibobol. Bukan hanya akun kita yang dibobol, tapi servernya juga bisa dibobol. Nah, data-data penting kita tuh nggak cuma password doang, bisa jadi seperti nomor rekening atau nomor kartu kredit atau data-data penting lainnya, itu sangat bahaya. Makanya kalau misalnya kalian ada di sebuah situs HTTP dan disuruh memasukkan data-data penting, itu kalian harus pikir dua kali, kalau bisa jangan, karena yaitu resikonya sangat besar. Nah, beda dengan HTTPS itu data yang dikirimkan itu sudah dienkripsi dengan baik. Sebagai contoh, yang tadinya kita inputnya Joseph, terus yang dikirim ke web server itu dienkripsi dengan baik tuh. Jadi deretan data yang tidak beraturan dan tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa dibaca sama sekali gitu. Karena data ini adalah data yang sudah dienkripsi menggunakan algoritma tertentu. Passwordnya apalagi, ya kan? Passwordnya bakal lebih susah untuk ditebak, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu akan lebih susah untuk membobol akun atau server kita. Nah, jadi kalau misalnya kalian berada di sebuah web HTTPS terus diminta untuk menginputkan password atau nomor rekening atau nomor kartu kredit, itu tidak apa-apa, akan lebih aman dibanding dengan HTTP. Jadi itu adalah perbedaan yang sangat besar di antara dua protokol ini, yaitu HTTP dan HTTPS. Konsepnya hampir sama kayak Telnet versus SSH. Nah, bagaimana kita tahu kalau misalnya kita mengakses sebuah web HTTP atau HTTPS? Nah, biasanya di web HTTPS itu ada lambang gembok yang melambangkan kalau web itu sudah dilindungi sama HTTPS. Nah, di lambang gembok ini adalah penanda kalau web itu adalah HTTPS. Jadi kalau misalnya kalau kalian web-web gede kayak Google, YouTube, Instagram, Facebook, itu pasti sudah pakai HTTPS semua, ya kan? Oh ya, coba kalian sekarang cek deh di URL browser kalian. Kalau misalnya kalian nonton ini di laptop,
kalian cek di atas pasti ada lambang gemboknya di search bar-nya. Tapi kalau misalnya kalian nonton ini di aplikasi YouTube ya nggak akan kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian akses Instagram di web deh, di HP atau di laptop, itu pasti ada lambang gemboknya di atas. Itu berarti mereka sudah menggunakan HTTPS dan lebih aman. Oke, itu aja untuk pengenalan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasinya. Kita akan lanjutkan konfigurasi menggunakan alamat domain yang sudah kita konfigurasi di video sebelumnya. Ada 3 domain yang akan kita isi dengan web. Ada berita.com, ada terlarang.org, sama ada valerian.net. Nah, nanti halaman webnya kita pakai HTML aja yang mudah-mudah, supaya nggak terlalu lama juga. Yang penting kan ada tampilan yang muncul di monitor kita. Oke, kita sudah berada di command prompt-nya. Saya pakai SSH seperti biasa ya. Kita harus best practice, jadi kita pakai SSH. Oke. Nama paket yang harus kita install adalah Apache 2. Jadi kita install aja langsung apt install Apache 2. Yes. Nah, jadi Apache 2 ini adalah salah satu paket web server paling kali ya di dunia Linux. Cuman nggak tahu sih. Buat kalian yang sering ngoprek server bisa saling share di sini aja. Kalau misalnya ada paket lain yang mungkin bisa kalian kasih tahu di komentar. Setahu saya sih ada Nginx, cuman Nginx saya belum pernah mencoba sih. Tapi kayaknya menarik. Oke, untuk yang sekarang kita pakai Apache 2 dulu dan kita akan mencoba membuat halaman HTTP. Enggak HTTPS ya. Oke, kita udah berhasil installnya. Kita clear dulu. Kita cek lagi apakah installnya berhasil apa enggak dengan cara memasukkan komen yang sama. Oke, kalau ada lambang ini nih, bukan lambang sih, tulisan yang ini nih 0000 ini itu masih berhasil. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita harus edit dulu file yang ada di folder Apache 2 sets available. Kita masuk dulu cd/etc/apache2/sets available. Kita ls, kita cek isinya ada apa aja. Nah, di sini ada 2 file ya, ada 000-default.conf sama default-ssl.conf. Nah, yang default SSL ini itu file konfigurasi untuk web HTTPS. Yang 000-default ini adalah file konfigurasi untuk web HTTP. Jadi yang kita gunakan adalah yang ini. Ingat objektif kita di awal, kita akan membuat halaman web untuk 3 situs, yaitu valerian.net, berita.com, dan terlarang.org. Sehingga ini kita copy sebanyak 3. Saya clear dulu supaya enak melihatnya. Duh, dia sering kayak gini nih. Oke, cp 00 kayak gini aja, langsung pakai tab ya kalau mau cepet gitu. Terus menjadi valerian.conf ya, valerian.conf bukan valerian.net, valerian.conf, jangan sampai salah. Ntar kita copy lagi, terlarang dulu deh, terlarang.conf. Ntar kita copy lagi berita.conf. Udah ya, selesai. Nah, sekarang kita edit masing-masing file konfigurasinya. Pertama saya nano dulu yang valerian.conf. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Yang perlu kita edit hanya ini saja. Pertama, ini pagarnya dihapus. Lalu ini diganti deh sama nama domainnya apa? www.valerian.net. Nah, server admin ini bebas sih. Kalau saya biasanya webmaster@valerian. Saya samakan sama nama domain. Nah, yang penting itu di sini dokumen root. Dokumen root ini adalah file yang akan dibaca pada saat kita mengakses situs valerian.net ini. Nah, filenya akan kita letakkan di mana nih? Nah, saya nggak mau di HTML. Saya mau bikin folder baru. Saya mau ngarahinnya ke folder baru. Nah, biasanya atau lebih enaknya kita sebagai admin itu nama foldernya ini disamakan sama nama situsnya. Contoh, kalau misalnya di sini nama situsnya Valerian, berarti nama foldernya juga Valerian. Buat apa? Ya buat lebih enak aja.
Apakah sebenarnya boleh berbeda? Ya boleh-boleh aja, gitu, nggak apa-apa, selama kalian nulisnya di situ benar dan ngarahinnya benar. Tapi kalau saya pribadi dan kebanyakan orang juga sih di YouTube, saya lihat di tutorial-tutorialnya, kebanyakan mereka menggunakan nama folder yang sama dengan nama situsnya, dengan tujuan untuk adminnya biar lebih mudah aja pada saat ada maintenance. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Jadi untuk valerian.conf, untuk valerian.net saya arahin ke /var/www/valerian. Ctrl X, enter. Nah, cukup itu aja yang diedit. Clear lagi. Saya nano tadi Valerian udah, sekarang berita.conf. Nah, sama kayak tadi ya. Server name-nya ganti jadi berita. Ini karena udah .com, saya ganti di sini aja berita.com. Server admin webmaster @berita. Nah, di sininya berita, ya kan, supaya enak. Udah. Lalu yang ketiga adalah nano terlarang. terlarang.conf. Oke, di sini seperti biasa kita ganti dulu terlarang.org. Ininya webmaster @terlarang. Ininya terlarang. Ya, jangan sampai salah ya, terlarang. Oke, kita cek lagi. Valerian.net benar. Oke, ya cukup. Nah, oke. Setelah kita mengkonfigurasi file conf-nya tadi, nah kalau kalian ingat tadi kan ada dokumen root-nya yang mau kita arahkan kemana nih situsnya. Ada ke folder Valerian, ada folder folder berita sama folder terlarang. Nah, di mana mereka? Mereka ada di /var/www. Nah, di sini ya. Nah, kita cek nih, udah ada belum folder Valerian sama berita dan terlarang tadi? Kita ls aja. Belum ada kan? Karena defaultnya cuma ada HTML. Nah, caranya adalah ya kita buat aja Valerian, terlarang, sama berita. Nah, kita langsung jajarin 3 gini aja biar sekaligus. Tapi kalau misalnya kalian mau satu-satu, mkdir Valerian, enter. Mkdir terlarang, enter, itu boleh. Cuman biar lebih singkat saya gini aja. Oke. Oke, selanjutnya kita ls lagi. Nah, sudah jadi ya, berita udah ada, terlarang ada, dan Valerian juga udah ada. Oke, selanjutnya folder-folder yang akan kita gunakan dalam web server ini harus kita kasih permission 777 atau read, write, execute di semua entitas. Nah, ini nggak akan saya bahas dalam, pokoknya intinya kita ganti permissionnya ke 777. Kenapa 777? Nggak 888? Ya, kalian baca aja tentang permission di Linux. Oke, komennya untuk mengganti permission adalah chmod 777 spasi nama foldernya yang mau kalian ganti permissionnya, yaitu Valerian, terus terlarang, terus berita. Nah, kenapa harus kita ganti 777? Karena pada saat domain kita diakses, maka domain kita akan mengarahkan ke folder tersebut, folder Valerian, berita atau terlarang. Nah, kalau misalnya nggak kita kasih akses, full akses, maka nanti akan ada kesulitan dalam membaca atau menulis atau mengeksekusi filenya, sehingga kita tidak mau itu terjadi. Jadinya kita kasih full akses aja, karena memang seharusnya full akses sih. Ngapain kita membatasi sebuah website, misalnya hanya boleh nulis atau hanya boleh dibaca, kan itu nggak intuitif jadinya webnya. Jadi tujuannya itu ya. Oke, kita chmod. Oh, sebelum saya chmod deh, saya chmod. Saya ls-l dulu. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini adalah permission yang belum kita chmod 777. Nah, ini kalian cari sendiri aja deh maksudnya apa. Sekarang kita chmod. Oh, nggak ada ya. Chmod 777 Valerian terlarang berita. Udah ya, berhasil. Kita ls-l lagi, kita lihat perbedaannya apa. Tuh. Ya, kalau yang HTML kan nggak sengaja nggak saya atur.
Kita lihat yang berita berubah, yang tadinya kayak gini menjadi kayak gini, terlarang dan Valerian juga. Nah, ini adalah contoh permission yang full access begitu. Oke, sekarang sudah kita sudah kita kasih full access. Sekarang kita buat file web page-nya menggunakan bahasa HTML. Pertama kita bikin yang Valerian dulu deh. Kita masuk dulu ke folder Valerian, cd Valerian. Saya clear dulu. Oke. Aduh. Oke. Terus saya nano index.html. Kenapa index? Biasanya web-web pada umumnya itu nama file awal itu pasti index. Saya juga nggak tahu kenapa, siapa yang buat aturan. Jadi kita ikutin aja ya. Index.html. Kenapa HTML? Karena kita bikinnya pakai bahasa HTML. Kalau pakai bahasa PHP ya bakal lebih susah. Oke. Index.html. Oke. HTML. Ya, jadi di sini kalian belajar HTML sedikit. HTML itu ada 3 tag pentingnya. HTML, head, sama body. Setiap tag harus ditutup dengan tagnya juga. Contoh head dengan /head. Ini body dengan /body juga. HTML /HTML juga. Oke. Nah, di head ini kita bikin title. Nah, ini Valerian tadi ya, berarti website valerian.net. Oke. Nanti kita lihat ya hasilnya. Ini tulisan ini muncul di mana? Nanti kita lihat hasilnya. Oke, body H1. Nah, H1 ini apa? Aduh, kalian cari aja sendiri ya di internet ya. Website resmi valerian.net. H1. Oke. HR. Lalu H2. Ini deh supaya bagus. Selamat datang di website resmi valerian.net. Oke. Lalu P. Ini adalah laman website valerian.net. Oke, sudah ya. Kita bikin simple-simple aja, yang penting ada penanda kalau ini web Valerian. Sip, sekarang kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, lakukan hal tadi di website terlarang sama berita juga. Nah, supaya cepat saya copy aja. Saya copy index.html ke /var/www/ terlarang dulu. Terlarang/index.html. Namanya harus sama, index.html. Loh, kok namanya sama? Nggak apa-apa namanya sama, tapi kan peletakan foldernya beda, jadi nggak masalah. Oke. Terlarang sudah, sekarang kita taruh yang di berita. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal kita ganti deh. Kita keluar dulu cd/var/www/ terlarang. Kita nano index.html-nya. Nah, ini kan punya terlarang nih. Kita ganti aja nih. Jadi terlarang.org. Nah, yang terlarang ini nggak usah pakai ini deh. Nggak usah pakai ini. Hapus. Nah, saya pakai ini aja nih. Terlarang. Nah, gitu aja ya. Oke, sudah. Sekarang saya edit yang berita. cd/var/www/berita. Lalu kita nano index.html-nya. Website berita.com. Website berita hangat hari ini. Oh ya, contohnya kayak gitu. Ada seru. Bacalah berita resmi. Oke. Ini adalah laman website berita.com. Oke ya. Ctrl X,
Y, enter. Nah, kita udah membuat halaman webnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengenablekan site atau domain tadi. Kita mengenablekan. Ntar saya dulu. Kadang ngeselin. Oke. Kita enablekan. Cuma sebelum di enable kita end mode read to write dulu. Nah, caranya adalah /usr/sbin/a2 end mode rewrite /usr/sbin atau end mode rewrite. Enter. To activate the new configuration, you need to run restart Apache 2. Oke, kita restart. Service, kita jangan pakai itu deh. /init.d/apache 2 restart. Ya, sebenarnya kita tuh bisa nge-restart service pakai command kayak gini. Cuman karena kita dari awal pakai ini, jadi kita pakai ini aja supaya seragam. Enter. Lihat apakah berhasil. Lumayan lama ya, karena sudah lumayan berat. Nggak berat juga sih, sudah lumayan banyak lah. Oke, berhasil. Nah, sekarang itu kita baru end mode. Sekarang kita enable /usr/sbin/a2n-site valerian.conf. Nah, habis itu ini kita sekaligus tiga-tiganya aja. Soalnya kan setiap kita mengenablekan suatu website, itu harus kita melakukan reload. Cuman karena kita ada 3, jadi kita tiga-tiganya aja. Biar sekaligus terlarang.conf sama berita.conf. Nah, kalau sudah, kita reload. /etc/init.d/apache 2 reload. Enter. Ya, sekarang proses reloadnya kita tunggu di sini jadi oke. Semoga tidak ada masalah. Oke ya, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian di web browser. Saya pakai Google Chrome. Nah, lebih enaknya kalian pakai incognito atau mode penyemaran. Kenapa? Biar cache filenya tidak terbaca dan historinya juga nggak kebaca. www.valerian.net. Kita cek. Berhasil ya? Nah, berhasil nih muncul. Ini adalah HTML yang sudah kita buat tadi. Sekarang www.terlarang.org. Muncul juga ya, terlarang. Nih, kalau misalnya kalian ingat. Terus apa lagi? www.berita.com. Nah, muncul juga ya. Nah, inilah halaman-halaman web yang sudah berhasil kita buat. Kita masih pakai HTML sederhana, jadi ya tampilannya seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian bisa modifikasi, bisa berkreatif, kalian bisa modif-modif nih isinya. Nah, oh ya, saya tadi mau nunjukin sesuatu ya. nano/var/www/valerian index.html. Saya akan nunjukin sesuatu. Oke. Saya arahin ke Valerian dulu, terus saya buka. Nah, tulisan website resmi valerian.net di tag title itu tulisannya tuh ada di sini, website valerian.net. Jadi ini adalah titlenya. Terus H1, website resmi valerian.net itu H1, nih H1 nih. Nah, H1 itu artinya tulisan yang paling gede. HR itu garis, ada garis. H2 berarti tulisannya lebih kecil dari H1, ya kan? P itu adalah paragraf tulisannya yang paling kecil atau tulisan standarnya. Jadi gitu ya untuk HTML. Nanti kalian belajar aja sendiri di internet, itu udah banyak tutorialnya. Oke, apalagi ya? Oke, berarti cukup itu aja. Terus mungkin untuk problem solving. Oke, untuk problem solving biasanya pada saat sudah kalian config dengan benar, kalian sudah melakukan pembuatan halaman webnya pakai HTML, tapi kok nggak muncul-muncul halaman webnya. Nah, itu bisa jadi
file conf-nya tadi ada yang salah, atau prosesnya kalian ada yang belum kalian lakukan. Tadi kan harus kalian rewrite dulu, habis kalian rewrite harus kalian restart nih ya. Lalu habis kalian restart, habis itu kalian end site semua websitenya Valerian, Terlarang, dan Berita. Habis kalian end site, kalian reload. Nah, habis itu akses lagi, coba gimana hasilnya ya. Kalau misalnya masih belum bisa juga, kalian coba lakukan ini aja terus ya, pasti kesalahannya nggak jauh-jauh dari kayak gini kok. Oke, baik, berarti untuk website selesai ya, untuk Valerian selesai, Terlarang selesai, dan Berita juga selesai. Oke, sampai di sini dulu untuk series video web server. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang FTP server. Jadi kita mau bikin website, cuman kita pakai CMS-nya, pakai CMS WordPress atau CMS yang lain. Jadi kita nggak perlu membuat HTML sendiri, kita pakai yang instalan di internet, kita masukkan, kita inject ke server kita, lalu nanti kita akses webnya seperti apa. Cuman sebelum itu kita harus menginstal FTP server dulu. Oke, sekian buat video hari ini, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.